Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib, gore-gore tengku-tengku urung syekh kamu mimi dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini dalam waktu yang singkat kita coba mengkaji satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, di mana Allah menyeru mengingatkan para hambanya supaya dengan seruan dan peringatan tersebut hamba selalu berada di dalam jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam hadis qudsi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni haramtu dzulma ala nafsi man ya ibadi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hambaku," kata Allah, "sesungguhnya aku telah haramkan perbuatan zalim pada diriku, maka aku haramkan pula perbuatan zalim itu pada kalian." Allah menyuruh kita dan mengatakan bahwasanya Dia mengharamkan atas dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Maka Allah pun mengharamkan perbuatan zalim itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari duduk dengan para sahabatnya. Dia bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu?" Mereka orang yang bangkrut, yang tidak memiliki harta kekayaan. Mereka yang di dalam berdagang rugi, tiada mendapatkan keuntungan. Itulah mereka yang muflis, yang rugi. Rasulullah mengatakan, bukan. Orang yang rugi, kata Rasulullah, nanti mereka datang pada hari kiamat, salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya pun banyak. Namun Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, apa kesalahan mereka? Rasulullah mengatakan, yang pertama, ketika di dalam dunia mereka mencaci maki saudaranya. Ketika di dalam dunia, kata Rasulullah, mereka memakan harta saudaranya dengan batil. Dan ketika di dalam dunia, kata Rasulullah, mereka memfitnah
mencaci maki saudaranya, dialah orang yang paling rugi. Karena seluruh amal kebaikannya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, Allah berikan kepada orang-orang yang dia zalimi ketika dia hidup di dunia. Semua mereka menuntut keadilan di hadapan Allah. Orang yang dicaci maki menuntut keadilan. Orang yang hartanya dimakan, diambil tanpa hak juga menuntut keadilan di hadapan Allah. Dan orang yang difitnah sehingga dia menjadi cemoohan masyarakat di dalam hidupnya, mereka juga menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengadilinya sehingga seluruh amalnya diberikan kepada mereka. Ketika amal yang dia kerjakan tidak mampu menutupi kezalimannya, maka Allah akan menukar setiap kejahatan yang dikerjakan oleh orang yang dia zalimi, Allah berikan kepada orang yang menzalimi mereka. Na'udzubillah. Jangan pernah di dalam hidup kita menzalimi sesama kita. Jangan pernah di dalam hidup memakan harta sesama kita tanpa yang sebenarnya. Jangan merampok harta saudara kita. Jangan mencuri harta rakyat. Nanti kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ini sangat sedih. Bangun masjid sendiri, bangun tengah malam salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim dibangun rumah, fakir miskin dibangun rumah. Namun ketika mati Allah masukkan ke dalam neraka. Bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak puasa, bahkan dia ke haji, umrah hampir setiap bulan, tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka karena kezalimannya, karena perbuatan aniayanya kepada sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan, Jibril pernah mengingatkan kepada Rasulullah berwasiat, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah di muka bumi Allah ini semau kamu. Kamu ingin melakukan dosa, silahkan. Kamu ingin menzalimi manusia, silahkan. Tapi ingat kata Jibril, fa innaka mayyit, kamu akan mati, kamu akan menjadi bangkai, dan kamu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di hadapan Allah. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah akan meminta pertanggungjawaban. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Itu Allah mengingatkan kita hambanya. Dia sendiri sebenarnya Allah bisa mengerjakan apa saja. Bukan berarti Allah zalim, karena semua barang di dunia ini miliknya. Tapi dia tidak berlaku zalim. Maka Allah mengharamkan kepada kita kezaliman itu. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ittaqullah, ittaqudz zulma, kata Rasulullah, takut olehmu akan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan di yaumil qiyamah nanti. Jangan pernah berlaku zalim. Selanjutnya Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua sesat selain orang yang aku petunjuk mereka itu
Wahai hambaku, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian petunjukku, kata Allah. Allah mengingatkan kita, tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang berada di dalam kebenaran jika mereka tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun dia, walaupun dia orang alim, orang yang memiliki karamah, orang yang memiliki kasyaf, ketika dia mengangkatkan kepalanya ke langit, maka dia tahu apa yang tertulis di Lauh Mahfuz Allah. Tapi ketika Allah mencabut hidayahnya, petunjuknya, maka dia akan mati di dalam tidak kekafiran, tidak pernah membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Syekh Barsisah, orang yang paling alim pada zaman Namrud laknatillah. Muridnya terbang di awan, bisa berjalan di awan berkat kemuliaan daripada gurunya Syekh Barsisah. Apalagi Syekh Barsisah nyugene ya lam awan mudah macam tinggal geleng palit ke baca bismillah langsung di balik angin. Tapi dikarenakan 220 tahun dia beribadah, tidak membuat dia itu dekat dengan Allah, tidak membuat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyesatkannya dengan menghadirkan iblis yang menyerupai manusia. Iblis beribadah 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Syekh Barsisah heran, kenapa engkau bisa melakukan itu? Sementara aku tertidur, aku tidak bisa beribadah tanpa makan dan minum. Kata iblis, jika kamu ingin mampu melakukan itu, maka berbuat maksiatlah kepada Allah. Berbuat maksiat, lalu kamu bertaubat dan ingat selalu maksiat yang engkau kerjakan. Syekh Barsisah bertanya, maksiat apa yang saya lakukan? Kata iblis, berzina, kata iblis. Oh, saya tidak mau. Besar sekali dosanya di hadapan Allah. Kalau kamu tidak mau berzina, bunuh manusia. Saya pun tidak mau. Lalu kata iblis, ada yang paling rendah, minum minuman keras. Oh, saya mau. Dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik menjual minuman keras. Dia pergi ke toko wanita itu membeli minuman keras. Setelah dia meminum minuman keras itu, lalu dia berzina dengan wanita tadi. Setelah berzina, dia membunuh wanita tadi. Dikhawatirkan perbuatannya itu akan diketahui oleh si suami daripada wanita tersebut. Akhirnya si suami wanita tersebut mengetahui hal tersebut. Maka Syekh Barsisah diambil, disalib, dihukum oleh suaminya. Singkat cerita, iblis datang menawarkan bantuan. Kamu akan saya lepaskan, tapi satu syarat. Satu syarat. Apa syaratnya? Katakan bahwa Allah itu 2. Bagaimana saya katakan lepaskan saya dulu? Saya tidak bisa berbicara. Lepaskan saya dulu. Tidak perlu saya lepas, kata iblis. Cukup dengan isyarat. Kamu mengangguk kepalamu, selesai. Saya akan melepaskan dirimu. Lalu kata iblis, benarkah Allah itu 2?
Syekh Barsisa mengangguk. Setelah mengangguk, iblis tersenyum dan berkata, "Wahai Syekh, hari ini kita berpisah. Kita bukan teman lagi. Kita sudah berteman lagi. Dan aku tidak bisa membantumu untuk melepaskannya. Karena itu memang tanggung jawabmu sendiri. Engkau yang mengerjakannya. Maka hari ini aku lepas darimu dan kamu yang mempertanggungjawabkan perbuatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Barsisa mati dalam keadaan kafir. Itu ketika Allah mencabut hidayah. Inilah yang kita takuti. Hari ini kita salat, kita puasa, kita naik haji, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bangun masjid dan sebagainya. Na'udzubillah. Ketika hidayah itu Allah cabut, maka kita akan mati di dalam kekafiran, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka memohonlah selalu kepada Allah. Sandarkanlah diri kita kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah berkatakan, jangan pernah menyandarkan diri kepada ibadah. Jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan bangga dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jangan bangga dengan kekuasaan yang ada di dalam genggaman kita. Jangan bangga dengan kekayaan yang Allah berikan. Karena ketika Allah sidang nanti, Allah akan menempatkan para bukti-bukti semua untuk menolak hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mau mengatakan dia sibuk, Allah akan memanggil Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi yang paling kaya. Tapi dia sempat rukuk dan sujud menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya baru gebi moto dua boh oleh Allah kahanam dumelit maya. Apa moto? Nabi Sulaiman masyrik dengan maghrib lam jaro gaknya. Nyamban kaya. Tapi sempat itu maya. Saya baru dua boh moto gebi Allah kahan sempat li tamida ilmu Allah. Baru nak kedai kopi WO, kahan sempat li bida ilmu Allah Subhanahu wa taala kasih bu. Itu. Kemudian Allah berkata, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum," kata Allah. Hai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua lapar selain orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Allah menyuruh lagi dan mengingatkan, wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak memiliki apa-apa, tidak ada makanan, semua kalian lapar. Maka aku berikan kepada kalian makanan sehingga kalian kenyang. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikan makanan kepada kalian. Kita tidak punya apa-apa kalau Allah tidak menciptakan makanan. Allah tidak menciptakan beras, Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Kita tidak akan ada makanan apa-apa. Hari ini sehebat apapun manusia, tolong buat biji padi sebagaimana yang telah Allah ciptakan. Tapi jangan mengambil milik Allah. Yang contoh, kopi pas.
Kena waktu mulih skripsinya copy paste. Cok bibit padi ba Allah pertama dalam laboratorium hingga itu bibit padi yang agak ada mah. Nya copy paste tapi nyoci pegak gerau, baik pakai atau Allah. Ci pegak gerau. Hari ini coba kita buat mobil tanpa mengambil besi yang telah Allah ciptakan di dalam perut buminya. Ataupun buat besi sendiri. Lalu baru buat mobil. Kalau memang kita katakan itu milik kita. Itu kita yang buat. Bukan. Jangan kita katakan lain. Sini bugi bukan Allah han akan sama. Han tidak bukan. Han sama. Allah yang berikan. Allah yang membuat kita itu kenyang. Maknanya apa? Kalau secara ilmu tauhid, mungkin Abu Manan sering dijelaskan. Bukanlah makanan yang membawa kita kenyang. Bukanlah air yang menghilangkan dahaga pada kita. Tapi yang membuat manusia itu kenyang, yang membuat manusia itu hilang dahaganya adalah Allah Subhanahu. Karena secara ilmu akal, ilmu tauhid, tidak ada satu perbuatan pun di atas dunia ini yang mampu memberi bekas selain perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ilmu akal, ilmu tauhid. Jadi yang mau kita sombongkan apa? Raya nenek sombong loh. Tingkat makanan macam kenegaraan ada Allah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan seruannya. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kata Allah, kalian semua tiada berpakaian selain orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. Allah menyeru kita lahir ke dunia ini semua dalam keadaan telanjang. Tidak ada sehelai benang pun di atas tubuh kita. Tidak pernah membawa pakaian. Maka Allah memberi pakaian itu. Maka mintalah pakaian kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Walaupun hari ini ada yang sudah menjadi raja, ada yang menjadi hartawan, ada yang menjadi milioner, ada yang menjadi ulama, namun semua lahir tanpa membawa sehelai benang. Mati pun kita tidak akan membawa apa-apa selain yang telah Allah perintahkan kepada hambanya yang masih hidup untuk menutupi aurat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, 3 helai kain kafan. Seperti yang saya katakan pada minggu yang telah lalu, bukan minggu yang liko barusan, minggu yang ukenya lah. Kita lupa semua di dunia berlomba-lomba. Dok, ya jelah aku nurung Aceh. Dok dengan menumpuk-numpuk harta. Numpuk-numpuk harta. Dok, buat rumah yang mewah. Bukan berarti agama melarang, tidak. Tidak mau bikin rumah yang mewah silahkan. Tapi jangan lupa rumah ketika kita mati.
Yang kita hidup di sana cukup lama. Cukup lama kita hidup di alam barzakh. Sebelum dunia ini kiamat. Setanyo mati singa. Kiamat dunia 500 tahun ke 500 tahun di dalam kubur dia. Kalau rumah itu tidak mewah, rumah yang namanya alam barzakh tidak ada bekal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat tidur, tidak ada pakaian dan sebagainya, bagaimanakah kehidupan kita? Semua banyak orang yang lupa. Alhaakumut takasur kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Manusia disibukkan dengan berlomba-lomba mencari kesenangan dunia. Kapan dia baru sadar? Ketika tubuhnya masuk ke alam barzakh. Baru dia terkejut. Baru jaga tengut. An-nasu niyam, kata Rasulullah. Manusia itu hakikatnya tidur. Tengut dunia. Falamma matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia terjaga. Baru bangun. Tengut. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Hanya tengut di dunia. Walaupun terbelit mata. Mejak. Hukum tengut oleh Allah. Maknanya apa? Dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu agama. Tidak punya ilmu tauhid, ilmu akidah. Tidak memiliki ilmu fikih. Sehingga ibadahnya itu sah di hadapan Allah. Diterima oleh Allah. Masalah diberikan pahala tidak atau tidak itu terserah kepada Allah. Dia tidak memiliki ilmu adab, ilmu tasawuf yang mampu memelihara akidahnya, yang mampu memelihara ibadahnya. Sehingga tidak menjadi ibadah yang tidak bernilai di hadapan Allah. Tidak ada. Inilah orang-orang yang akan rugi. Dia akan rugi. Saya kan sudah katakan. Lam kubu yang pun ketanyang le mungkar wa nakir marab buka. So Tuhan kata. Akidah. Masalah tauhid. Wujud tidak maka mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsih sampai kepada mutakallim. Sudahkah kita mengenal Allah? Kalau kita tidak mengenal Allah, kita hafal pun jawabannya di dunia ini, kita tidak akan mampu menjawab. Demikian juga dengan Rasulullah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Jika kita tidak mengenal Rasulullah Muhammad, bukan mengenal namanya, tapi mengenal siapa Muhammad yang Rasul itu. Anak siapa? Dari mana dia? Di mana dia lahir? Di mana dia kembali kepada Allah? Di mana dia dikuburkan? Bagaimana sifatnya? Samakah Muhammad itu dengan Muhammad yang ada hari ini? Kita tidak akan bisa menjawab. Karena yang menjawab itu adalah ilmu yang berbicara tentang akidah. Bukan ilmu yang berbicara tentang matematika. Bukan ilmu yang berbicara tentang manajemen ekonomi. Tidak. Bukan berarti agama melarang tidak boleh belajar ilmu ekonomi. Tidak. Di dalam Al-Quran juga berbicara ilmu ekonomi. Tapi kita harus bisa memilah mana yang utama. Yang paling utama itu mana? Yang utama itu mana? Ya. Maaf Pak. Hari ini saya melihat sendiri banyak orang tua yang sudah mulai keliru dalam mendidik anaknya. Agama memerintahkan yang pertama diberi kepada anak itu adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini bukan salah. Nyobek salah, jangan salah pengertian, bukan salah. Hari ini banyak orang tua berlomba-lomba diberikan kepada anaknya itu supaya bisa menghafal Al-Quran. Bisa menghafal Al-Quran.
Tapi dia tidak mengerti tentang akidah. Dia tidak mengenal Tuhannya. Dia tidak mengenal Nabi-Nya. Karena kata Imam Al-Ghazali, ketika anak berusia 5 tahun, 6 tahun, maka tanamkan ke dalam pikiran dan hatinya itu tentang ilmu akidah. Kenalkan Allah kepadanya. Kenalkan Rasulullah Muhammad kepadanya. Kenalkan malaikat. Kenalkan kitab Al-Quran. Kenalkan kepadanya qada dan qadar. Kenalkan kepadanya tentang kiamat. Kenapa? Karena di dalam usia itu dari 6 sampai dengan 12 dia tidak akan bertanya. Hikmahnya. Makanya ketika dari banyak anak tanam akidah, dah pernah tahfizul Quran keji. Sehingga hotel raya ipuluk akidah kau. Dan dah pernah oleh akidah oleh itanya putranya itu. Karena tidak ada dasar. Mengajarkan, belajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan Rasulullah banyak. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya banyak. Di akhir zaman, banyak sekali orang yang menghafal Al-Quran, tapi hanya sebatas kerongkongan mereka saja. Maknanya apa? Dia hafal Al-Quran, tapi dia tidak tahu apa yang dia hafal itu. Dia membaca iyyaka na'budu, tapi dia tidak tahu apa itu iyyaka na'budu. Sehingga di dalam bacaan iyyaka na'budu, di dalam praktik kehidupannya sehari-hari bukan iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in. Jadi iya jabatan, iya harta kekayaan. Bertukar semua. Hafal ya, tapi tidak tahu apa yang dia hafal. Maaf, nyokaplah. Menjadi imam itu bukan karena bisa hafal Quran. Di dalam hukum fikih ada syarat-syaratnya orang itu baru bisa menjadi imam. Syarat yang paling utama adalah mengetahui hukum fikih yang menyangkut dengan ibadah salat. Baru yang kedua, bacaan Al-Qur'annya itu fasih. Gimana dia jadi imam? Bersuci saja tidak benar. Jadi imam, ya, kencing sambil berdiri, celana tidak dinaikkan, tidak dilipat di atas lutut. Dia cuci kencing itu, najis itu lengket di celananya. Dia masuk jadi imam. Ini. Maka jangan bergantung, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah. Lalu kata Allah, ya ibadi innakum tuhti'un bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di malam dan siang hari, sedang aku mengampuni segala dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan bagi kalian. Allah mengatakan, wahai hambaku, kalian berbuat dosa, siang dan malam melakukan dosa kepadaku, kata Allah, sedangkan aku mengampuninya.
Bertaubatlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Mohon selalu ampunan kepadaku, aku akan mengampuni dosamu, kata Allah. Orang yang paling baik, paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang selalu dirinya merasa bersalah dan selalu bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang merasa dirinya tidak pernah bersalah, merasa tidak pernah bersalah, hidup asik menghitung, saya sudah salat sekian tahun, saya sudah puasa sekian tahun, asik menghitung kebaikan, dia lupa terhadap dosa yang dia kerjakan. Tua, lung ko sumayang, lung ko puasa Senin Kamis, lung ko puasa Zulhijjah, lung ko puasa Ummul Bait, lung ko puasa Nabi Daud, siuro puasa siuro hana, siuro puasa siuro hana. Asik menghitung amal, tapi dia lupa kepada dosa yang dia lakukan. Karena seluruh amalan kita itu bisa Allah batalkan. Tidak ada nilainya ketika tidak ada keikhlasan. Moyo hana ikhlas, anak putih koi tengah. Nah, tidak ada apa-apanya. Kita berbuat dosa, mohon ampunlah kepada Allah selalu. Apa salahnya selesai salat kita beristighfar sebentar? Tidak ada perintah di dalam hadis setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imam langsung ila hadratin Nabil Musaf Al-Fatihah. Tidak ada. Tapi yang ada setelah salam beristighfarlah kepada Allah. Bertasbihlah, bacalah tasbih, baca tahmid, baca takbir kepada Allah dan memohon ampunlah kepada Allah. Apalagi leng assalamualaikum bedah betapa lebih lagi. Bertuk punggung, gisa arah tubik dulu, hampir main tubik dalam masjid. Itu jelas. Seolah-olah dia tidak butuh lagi kepada Allah. Kata Rasulullah di dalam kitab Jauharatul Mauhub, katanya, orang yang tidak mau meminta, berdoa kepada Allah, itu adalah orang sombong. Orang sombong. Orang yang tidak butuh lagi kepada Allah, merasa hidupnya sudah cukup diri sendirinya untuk memenuhi kehidupannya, tidak butuh lagi kepada Allah. Itulah orang sombong. Kita mau melihat orang sombong, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, itulah orang sombong. Orang sombong. Sama kedudukannya dengan iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang sombong. Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia dua penyebabnya. Yang pertama nafsu, yang kedua sombong. Kalau maksiat yang dilakukan manusia itu karena nafsunya, maka ini kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat yang timbul karena kesombongan, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bertingkah laku seperti iblis, laknatillah. Jadi mohon selalu ampun kepada Allah. Yang karat putra, apa salahnya? Mulai krek macam ni. Allahumma ghfirli dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa dhunuba walidayya. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia telah mendidikku, ya Allah. Kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka, ya Allah. Untuk orang tua kita tidak mau berdoa. Apalagi mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bakti kita kepada mereka?
Padahal setiap setelah asar, orang yang telah mati itu, dia duduk di pinggir kubur mereka masing-masing membaca setiap kebaikan yang dilakukan oleh keluarga mereka yang masih hidup. Dia baca apa yang ada sampai, apa yang dikirimkan oleh anak-anaknya hari ini. Adakah mereka berdoa? Adakah mereka mengirimkan pahala istighfar mereka kepadanya? Adakah mereka mengirimkan pahala sedekah untuk mereka? Mereka baca itu di pinggir kubur mereka masing-masing. Ada petih tengku untuk mati. Mati dan merah sama. Kan terusnya kalau kiamat dunia. Tapi Rasulullah mengatakan demikian. Sedih. Sedih tak? Apa salahnya kita mohon ampun? Tak jai dosa adanya. Tak jai. Yang hanya mendosa tok Rasulullah. Ya. Kadang-kadang perbuatan kita membuat tetangga kita merasa hatinya teriris. Teriris. Kadang-kadang lidah kita membuat orang di samping rumah kita tidak nyaman tidur mereka. Lidah kita. Orang di samping rumah tidak nyaman tidur gara-gara lidah kita. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga kata Rasulullah. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk syurga. Maka dalam hidup mohonlah ampun selalu kepada Allah. Selalu mohon berdoa kepada Allah. Semoga seluruh dosa-dosa kita Allah tebus dengan ampunan, Allah bayar dengan ampunan, dan Allah tempatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.